Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Suci Wulandari dengan NIM S1S124052. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan tentang bagaimana cara menggunakan instruksi dasar pada basis data. Di sini saya menggunakan tools yaitu Laragon. Untuk mengaktifkan Laragon, pertama kita perlu mengaktifkan SQL, ini SP. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan password. Namun, karena pada saat menginstal Aragon, saya tidak memasukkan password, jadi di sini kita tinggal tekan Enter. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan database yang kita sudah buat sebelumnya. Kebetulan saya sudah buat database namanya Akademik. Oke, di sini kita akan melihat apa-apa saja yang ada di tabel-tabel apa saja yang ada di dalam database akademik. Oke, nah ternyata di dalam database akademik ini sudah ada tabel dosen, jurusan, mahasiswa, dan juga mata kuliah. Di sini kita ingin melihat eh, struktur dari setiap tabel, kolom-kolom yang ada di setiap tabel. Di dalam tabel dosen ini ada 5 kolom, ada kolom NIDN, nama dosen, email, gaji, dan juga kode jurusan. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian kode jurusan ini ada namanya mul ya. Jadi mul ini melambangkan foreign key yang ada pada tabel dosen, yang dimana merupakan referensi yang diambil dari tabel jurusan. Kalau kita lihat dari tabel jurusan, nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk kode jurusan ini dia masuk primary key, namun digunakan sebagai referensi untuk foreign key pada tabel dosen. Kemudian kita ingin melihat kolom-kolom yang ada pada tabel mahasiswa. Oke, jadi untuk tabel mahasiswa di sini ada kolom NIM, tabel mahasiswa, dan juga kolom DNIDN. Nah, teman-teman bisa lihat lagi nih di tabel mahasiswa. Pada bagian key, dia ada ini ya, lambang mul. Jadi mul ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini merupakan foreign key yang dimana dia mengambil referensi dari tabel dosen, yaitu pada kolom NIDN. Kemudian yang terakhir ada tabel mata kuliah. Oke, jadi untuk tabel mata kuliah ini di sini dia punya 5 kolom ya teman-teman. Ada kolom kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, dan juga kode jurusan. Nah, kode jurusan di sini dia belum memiliki eh, lambang mul atau belum menjadi foreign key. Jadi kita ingin menjadikan kode jurusan ini foreign key yang dimana dia mengambil referensi dari tabel jurusan. Kita coba ya. Hmm. Jadi yang kita ingin jadikan peninci di sini adalah pada kolom J, OB, jurusan. Yang dimana dia mengambil referensi dari tabel jurusan, yaitu kode jurusan. Yang ini ya.
Jurusan kode jurusan. Oke, jadi di sini query-nya sudah oke. Nah, kita ingin lihat kembali ya teman-teman. Hmm. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, sudah ada perbedaan antara tabel mata kuliah yang ini dan juga tabel mata kuliah yang ini. Di sini untuk di jurusan yang ini dia belum menjadi foreign key, tapi di sini dia sudah jadi foreign key ya teman-teman. Oke, berikutnya kita ingin melihat isi dari setiap tabel. Nah, tapi di sini saya ingin melihat isi dari tabel dosen dan juga tabel mahasiswa. Nah, untuk tabel dosen di sini saya sudah memasukkan beberapa nama dosen. Di sini ada 5 ya, teman-teman bisa lihat di layar. Kemudian untuk tabel mahasiswa, nah untuk tabel mahasiswa di sini saya sudah memasukkan beberapa mahasiswa. Di sini jumlahnya ada 7 mahasiswa. Nah, kemudian eh, di tabel dosen ini, di sini kan ada gaji ya teman-teman. Biasanya kita itu ingin melihat eh, gaji yang paling tinggi ataupun gaji yang paling terendah yang ada dalam sebuah tabel. Nah, caranya itu gampang sekali teman-teman. Teman-teman tinggal klik next. Di sini kita ingin melihat gaji tertinggi dari setiap dosen yang ada di tabel dosen. Di sini kita pakai prompt as gaji tertinggi aja ya. Nah, ternyata teman-teman bisa lihat nih, gaji tertinggi itu ada di nominal 10.000. Nah, ternyata di nominal 10.000 ini merupakan gaji dari Bapak Bambang Pramono. Ini hanya sebagai pemisalan ya, teman-teman. Kemudian selain fungsi max, ada fungsi lain, yaitu fungsi min. Oh ya, teman-teman, fungsi S ini untuk menamakan nama tabel yang di bagian ini ya, teman-teman, gaji tertinggi. Kemudian di sini kita pakai gaji terendah. Nah, ternyata gaji terendah di sini nominalnya adalah 5.000 ya, teman-teman. Nah, selain fungsi max dan min, ada juga yang namanya fungsi eh, sum atau summarize. Ini menghitung total gaji yang ada pada tabel dosen ya, teman-teman. Nah, ternyata untuk total gajinya itu ada sejumlah 36.500. Nah, selain itu kita juga bisa hitung rata-rata nih, teman-teman. Average. Nah, untuk average-nya itu yang ini ya, teman-teman. Nah, selain itu kita juga bisa menghitung berapa jumlah mahasiswa yang ada di tabel mahasiswa. Dia prompt-nya menggunakan prompt count.
Di sini kita ya pakai yang primary key yaitu NIM. Teman-teman bisa lihat ya di sini ada 7 mahasiswa dan memang benar pada data ini ada 7 mahasiswa. Oke, kemudian misalnya saya ingin menambahkan eh, salah satu mahasiswa lagi, tapi di sini saya akan merubah sedikit, di mana DNIDN-nya ini saya mau kasih kosong ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke situ, kita harus melakukan modify pada tabel, karena sebelumnya DNIDN ini itu tidak boleh null. Kita bisa cek ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama itu ada NIM, nama mahasiswa, dan juga DNIDN. Dan saya ingin melakukan pengosongan pada kolom DNIDN. NIM-nya misalnya, kemudian namanya, nah di sini saya ingin kolomnya ini null. Nah, di sini terjadi error ya teman-teman. Di sini ada pemberitahuan bahwasannya kolom DNIDN ini tidak boleh bernilai nol. Nah, jadi bagaimana caranya kita ingin menjadikan kolom DNIDN ini bernilai nol? Caranya kita melakukan modify pada tabel. Hmm, oke. Nanti di sini karakternya 10 ya teman-teman. Ya, karakternya 10 dan dia hmm, oke, clearnya udah oke ya di sini teman-teman. Di sini sekarang kita akan coba memasukkan kembali nama mahasiswa dengan eh, nilai DNIDN-nya ini nol. Kita copy aja ya teman-teman biar nggak lama. Oke, tadi kan teman-teman bisa lihat ya di sini ada terjadi error, namun di sini tidak terjadi error. Nah, kita cek kembali nih, benar nggak sih nama Asmiranda Ramadhani ini sudah masuk di dalam tabel mahasiswa? Jangan sampai nggak masuk kan ya. Nah, ternyata benar ya, Asmiranda Ramadhani ini sudah masuk pada tabel mahasiswa, tapi pada kolom DNIDN ini dia itu masih nol ya teman-teman. Nah, kemudian misalnya ya teman-teman di dalam sebuah database ini kita ingin melihat eh, siswa-siswa ini dibimbing sama mahasiswa-mahasiswa ini dibimbing sama dosen siapa aja. Nah, untuk melihat eh, tabel seperti itu kita bisa melakukan penggabungan tabel. Di sini kita menggunakan inner.
kita menggunakan join, dan di dalam join ini tuh ada namanya inner join dan juga left join. Kita akan coba pertama pakai inner join ya teman-teman. Oh ya teman-teman, eh, saya punya informasi. Jadi ternyata di dalam SQL ini dia itu tidak sensitif pada huruf besar maupun huruf kecil. Jadi mau teman-teman ketik seperti tadi ataupun ketik seperti ini, ya itu tidak akan berpengaruh ya teman-teman. Saya akan coba di sini. Di sini kan teman-teman bisa lihat ya, saya selalu menggunakan huruf kecil. Tapi di sini saya ingin menggunakan huruf besar ya teman-teman. Oke. Siswa. Terus pada tabel dosen di sini saya ingin IDN dan juga nama dosen ya teman-teman. Nama dosen. Demikian. Mahasiswa. Dosen. Dosen. Kita cek kembali ya teman-teman pada tabel dosen dan IDN. Jadi katanya kolom dosen IDN. Oke, jadi di sini ternyata ada error ya teman-teman. Oh iya, ini NIN deh ya, harusnya NIDN. Sorry, sorry. Kita ulang ya teman-teman. Terus di sini dosen NI, NIDN ya harusnya ya teman-teman. Kemudian dosen. Jadi untuk namanya itu harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman.
IDN. Nah, ini ya baru jalan ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa mahasiswa-mahasiswa ini dibimbing oleh dosen-dosen yang ada di tabel bagian sini ya teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan, nama Asmiranda Ramadhani ini tidak terdapat di sini, tidak muncul di sini ya teman-teman. Ini karena pada from inner join, dia ini hanya menampilkan eh, nama-nama mahasiswa yang dimana ada kesesuaian pada tabel yang digabungkan. Jadi kan tabel yang digabungkan di sini adalah DNIDN ya dan IDN ya teman-teman. Nah, ternyata Asmiranda Ramadhani ini pada bagian DNIDN dia itu masih kosong teman-teman. Jadi bagaimana nih caranya kalau kita ingin eh, melihat mahasiswa mana saja yang belum mempunyai dosen pembimbing? Misalnya teman-teman. Jadi di sini kita akan menggunakan eh, prompt left join. Kita coba lagi ya teman-teman. Kita baca aja ini. Biar nggak lama. Terus enter. Sorry, sorry. Kita ketik aja ya. Terus siswa. Nah, di sini kan kita pakai inner join ya pertama. Sekarang kita pakai left join. Tulisan. Ntar C aja biar cepet. Nah, kalau kita pakai live join, teman-teman, kita bisa lihat mahasiswa mana saja yang belum mempunyai dosen pembimbing. Nah, dan ini akan memudahkan kita ketika ingin menambahkan mahasiswa yang belum mempunyai dosen pembimbing. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya bahwa mahasiswa atas nama Asmiranda Ramadhani ini belum mempunyai dosen pembimbing ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.